Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Uti Rusmawati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menghimbau kepada kalian semua agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan karena saat ini virus corona atau COVID-19 masih menyebar di mana-mana. Akibat merebaknya virus COVID-19 atau sering disebut corona, membuat kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh sampai batas yang tidak ditentukan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam keadaan ini. Yang jelas kita harus patuh terhadap peraturan pemerintahan dan berdoa agar kegiatan belajar mengajar segera dapat dilaksanakan secara offline seperti sedia kala dan kita bisa bertatap muka di kelas seperti biasanya. Sekarang kita mulai pembelajaran tentang belajar mendeskripsikan. Ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian pahami dan kuasai. 3.1 Mengidentifikasikan informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.1 Menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca. 3.2 Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. 4.2 Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Bab pertama pada materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 tentang belajar mendeskripsikan. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Nah, di sini saya sudah membuat bagan. Seperti yang kalian lihat, di sini saya membagi menjadi 4. Ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis. Per poin saya akan menjelaskan secara detail apa sih pengertian, apa sih tujuan, apa sih ciri, dan apa sih jenis. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah salah satu teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Dalam pengertian lain, teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Misalnya, kalian memiliki sebuah pensil dan pensil itu berbeda dengan yang lainnya. Misalkan pensil tersebut memiliki lampu di atasnya. Teman kalian tidak mengetahui seperti apa sih bentuknya. Kalian menjelaskan secara detail. Bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, semuanya kalian jelaskan secara detail sehingga teman kalian itu paham. Walaupun teman kalian belum tahu secara fisik seperti apa sih pensil itu?
Tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu untuk orang-orang yang membaca teks ini, mereka dapat seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi, ketika seseorang yang sebelumnya belum tahu atau bahkan belum pernah melihat tentang objek, baik itu benda, tempat wisata, ataupun ciri fisik, mereka bisa langsung tahu dan seolah-olah pernah melihatnya. Ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Jadi, penggambaran teks deskripsi ini dijabarkan sedetail mungkin sehingga orang yang awalnya nggak tahu sama sekali bisa menjadi paham dan seolah-olah benar-benar pernah melihatnya walaupun hanya dengan membaca teks tersebut. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Jadi, ketika kalian menjabarkan sesuatu itu, kalian bisa menjabarkan sedetail mungkin. Misalkan makanan, kalian bisa menjabarkan rasanya seperti apa, baunya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa. Kalian jelaskan sedetail mungkin. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis keadaan suatu objek dengan rinci. Misalnya, kalian memiliki seorang adik yang lucu sekali. Kalian ingin menjelaskan, ingin mendeskripsikan adik kalian itu ke teman kalian. Kalian akan menjelaskan secara rinci. Misalkan aku punya adik namanya misalkan kita pakai nama Alfa. Namanya Alfa, usianya 4 tahun. Dia anak laki-laki yang sangat lincah. Dia memiliki wajah yang bulat, kemudian mata yang belok, hidung yang mancung, bibir yang mungil seperti buah ceri, dan kulit yang putih dengan rambut yang ikal. Dan yang paling lucunya, dia itu tidak memiliki keturunan bule, tetapi dia memiliki rambut yang berwarna kemerah-merahan. Kalian bisa jelaskan sedetail mungkin, mulai dari hobinya, kemudian pakaian kesukaannya, makan kesukaannya, semuanya. Sehingga teman kalian yang tidak mengenal Alfa tadi seolah-olah benar-benar tahulah Alfa itu seperti apa hanya dengan mendengarkan cerita kamu tadi, seperti itu. Contoh teks deskripsi. Di sini saya mengambil contoh yang sangat mudah, yaitu ponsel atau smartphone. Nah, benda ini saat ini merupakan benda yang sangat populer, bahkan setiap kalangan, baik anak kecil, orang dewasa, orang yang sudah tua pun menggunakan benda ini. Benda di samping sering disebut dengan ponsel pintar atau smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Di era globalisasi, penggunaan smartphone begitu populer untuk digunakan aktivitas sehari-hari seperti belanja online, e-banking, bisnis online, webinar, chatting, sosmed, bahkan tayangan-tayangan hiburan populer dari berbagai negara dapat kita lakukan, dapat kita tonton hanya menggunakan benda kecil ini. Pada musim pandemik seperti ini, pemerintah telah mengeluarkan himbauan
untuk melakukan sekolah jarak jauh untuk meminimalisir penyebaran virus. Apalagi sekolah saat ini sudah menggunakan fasilitas teknologi, salah satunya memanfaatkan fasilitas handphone atau ponsel pintar. Nah, benda kecil ini berbentuk persegi panjang, memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya komunikasi antar manusia, mencari informasi baru, hiburan, berbagai macam aplikasi seru, bahkan penunjuk arah. Nah, itu tadi contoh tentang teks deskripsi. Jadi, semisal kalian bertemu dengan orang dan orang itu bisa dikatakan tuh kudet, kurang update gitu. Terus orang itu tuh gak tahu tentang perkembangan teknologi seperti apa. Kalian jelaskan seperti ini loh, ponsel pintar tuh seperti ini, smartphone tuh seperti ini. Nah, akhirnya orang tersebut jadi paham, oh itu ya smartphone, aku jadi paham, sehingga dia yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi paham. Itulah fungsi dari teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, teks deskripsi berdiri sendiri, dan yang kedua, teks deskripsi bagian dari teks. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, teks deskripsi berdiri sendiri merupakan teks yang mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri dan bukan menjadi bagian dari teks yang lain. Sebagai contoh, teks deskripsi yang berdiri sendiri adalah teks tentang kelinci. Di sini saya mengambil contoh tentang kelinci. Nah, pada teks ini saya akan menjelaskan kelinci itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, kategorinya seperti apa. Dijelaskan secara rinci tentang kelinci tadi. Yang kedua, tentang teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain adalah teks yang terdapat pada bagian teks yang lain. Misalnya dalam sebuah novel, teks deskripsi dalam novel tentang seorang tokoh membantu penulis memberikan gambaran, watak atau karakter tokoh. Misalnya J.R.R. Tolkien memberikan satu contoh yang baik sekali untuk mendeskripsikan karakter tokoh Bilbo. Ada lagi, misalkan kalian membaca sebuah teks dalam sebuah novel. Nah, di novel itu ada penggambaran tokoh. Nah, tokoh utama di situ digambarkan secara baik. Nah, ketika kalian menjabarkan itu, kalian menjabarkan lagi, oh di novel tadi tokoh utamanya itu seperti ini. Jadi teksnya itu kalian dapat dari novel, bukan dari kalian sendiri. Beda dengan yang tadi, seperti itu. Jenis teks deskripsi dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Kedua, teks paragraf spatial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. 3. Teks paragraf objektif. Teks ini objek yang digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh tentang teks deskripsi yang saya ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 yang berjudul Ayah Panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat,
Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit berkata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Oke, saya akan membahas satu persatu. Pertama, identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek, kemudian lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek atau latar belakang yang mendasari mengapa kau menulis teks tersebut. Misalkan kita ambil contoh tentang SLG atau Simpang 5 Gumul. Jadi pada paragraf pertama, kamu harus menjelaskan secara rinci. Simpang 5 Gumul itu apa? Dimulai dari lokasinya, sejarahnya, makna tempat, kemudian fasilitasnya dan sebagainya. Alasannya seperti apa? Alasannya kenapa kamu harus menjabarkan sedetail itu agar orang yang membaca teks yang kamu buat itu menjadi paham. Oh, ini SLG itu seperti ini gitu. Jadi misalkan orang yang membaca itu kebetulan dari luar kota dan mereka itu sedang singgah ke Kota Kediri, jadi mereka paham, oh ini ya SLG itu. Selanjutnya deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini isinya itu menjelaskan secara rinci, secara detail, secara jelas di identifikasi tadi. Identifikasi tadi kan hanya gambaran umumnya. Nah, dijabarkan secara rinci di deskripsi bagiannya. Berisi perincian bagian-bagian objek dari apapun yang kamu tulis di identifikasi itu, kita jelaskan di deskripsi bagian. Jadi ketika orang membaca teks kamu tuh gak bingung, kok ini cuman gambaran umumnya aja ya? Terus isinya secara mendetail itu seperti apa? Nah, dijelaskan di deskripsi bagian tersebut. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan adalah opini kamu tentang teks yang kamu buat tadi. Misalkan kamu buat tentang teks deskripsi itu tentang SLG. Nah, SLG itu menurut opini kamu seperti apa? Nah, kamu jelaskan di simpulan tadi. Itu tadi tentang struktur teks deskripsi. Mencermati struktur teks deskripsi. Di sini saya mengambil teks dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Di sini sudah ada beberapa bagian yang sudah dirinci sedetail mungkin. Rumah Tongkonan. Bagian identifikasinya, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini penggunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya,
Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao akan kita temui Tongkonan berjejer rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Pada identifikasi ini kita dijelaskan nama objeknya, lokasinya, gambaran umum, sehingga orang yang awalnya tidak tahu tentang rumah Tongkonan menjadi tahu, oh ini ya rumah Tongkonan. Ternyata rumah Tongkonan ini berada di Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya tentang deskripsi bagian. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur badan rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat Tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah Tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan, bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Pada teks deskripsi bagian ini, kita dijelaskan tentang perincian bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah dan sebagainya. Karena pada identifikasi dijelaskan seperti apa sih rumah Tongkonan itu, sehingga dijelaskan lebih rinci lagi di deskripsi bagian. Dan yang terakhir yaitu simpulan atau penutup. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Jadi pada tutup ini kita memberikan kesan umum. Kita memberikan opini kita tentang rumah Tongkonan tadi seperti apa. Nah, itu tadi cara mencermati struktur teks deskripsi. Mudah bukan? Sekian video dari saya. Selamat belajar. Walaupun sekarang ini kalian cuma bisa belajar di rumah, semangat belajar, jangan sampai kendor. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin dan jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kita hari ini sudah belajar tentang bab belajar mendeskripsikan. Kita sudah belajar tentang tes deskripsi dan sebagainya. Semoga kalian paham. Jangan lupa setelah ini kalian subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa ya, follow my akun sosial media. Bye bye.